Salam, nama saya Yuko Petermana dengan NIM 21A10004. Berikut adalah tugas agama 2 saya. Untuk tugas A, soal pertama. Kita boleh dan harus mengasihi semua orang, bahkan mereka yang tidak seagama dengan kita. Hanya dengan cara ini, keharmonisan dan kemanusiaan dapat terrealisasikan di dalam dunia kita yang beragam ini. Kedua, ringkasan. Dari video pertama ini bisa dilihat bahwa ada berbagai ahli dan orang-orang yang berpikir bahwa manusia tidak boleh saling mengasihi orang yang berbeda golongan dengannya, supaya tidak membahayakan eksistensi mereka. Ada juga tetapi yang berpendapat seperti Profesor Diana yang berkata bahwa kasih bisa memberikan konsekuensi positif seperti bahagia, puas, sukacita, dan lain-lain. Namun ada juga konsekuensi negatifnya, seperti sedih, kecewa, dan lain-lain. Padahal, seharusnya cinta kasih dan manusia itu seperti air dan pohon. Jika hanya mengasihi golongan sendiri, maka dia akan mati. Jika saling mengasihi, harmoni bisa terjadi. Kita juga bisa memahami bahwa indikator dari kasih yang tulus adalah kemampuan untuk mengampuni. Pertanyaan 3. Makna pengampunan dalam agama Kristen adalah melapaskan dosa. Di Alkitab banyak ayat mengenai pengampunan, misalnya Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Atau seperti pada Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada marahmu. Jadi, jangan menyimpan dendam dan amarah, tapi harus mengampuni, harus melepaskan dosa sesama kita. Untuk video kedua, pertanyaan pertama. Menurut aku, kasih dan pengampunan mampu menyembuhkan kesehatan fisik dan mental. Dari pengalaman saya, kalau ke dokter, pasti dokter meminta keluarga untuk membuat pasien nyaman karena dokter berkata pikiran mempengaruhi kesehatan. Jadi menurutku, kalau pasien berpikir dirinya dikasihi, dirinya merasa nyaman, maka harapannya dia bisa lebih cepat sembuh. Pengalaman lain, saat saya merasa bersalah, secara fisik saya akan merasa lelah dan tidak ingin melakukan apa-apa. Secara mental, saya juga merasa tertekan, pikiran kacau, dan sedih. Tetapi saat tahu bahwa orang mengampuni kesalahan saya akan merasa lebih baik, menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan dan tidak tertekan lagi. Saya yakin hal ini juga pasti terjadi pada mayoritas orang. Kedua, ringkasan. Tujuan dari pembelajaran pengampunan dalam agama-agama adalah pertama untuk memahami makna kasih dan pengampunan secara universal. Dan kedua, mahasiswa mampu menghayati kasih dan pengampunan sesuai dengan ajaran dan agama keyakinan mereka masing-masing untuk kebaikan bersama. Dalam tradisi agama-agama, pengampunan berarti banyak hal. Pertama, afimi dalam bahasa Yunani berarti memaafkan atau mengampuni. Tapi ternyata dalam tradisi Kristen, hal ini sulit untuk dilakukan. Kedua, sama dan turunannya meta dalam bahasa Sanskerta berarti pengampunan adalah syarat untuk harmoni dan supaya manusia punya karma yang baik. Advesha dari bahasa Sanskerta berarti orang melepaskan diri dari kebencian. Hal ini terjadi supaya orang tersebut terlepas dari rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan agar bisa maju mencapai tujuan hidupnya. Keempat, Al-Afu dari bahasa Arab yang berarti maha menyembuhkan dan Al-Rahim yang berarti yang maha memelihara. Akibatnya, nanti bisa menyembuhkan dan saling memelihara antara orang yang diampuni dan yang mengampuni. Kelima, Sufa dari bahasa Yahudi yang berarti berbalik atau bertobat. Jadi awalnya manusia tidak bersalah, tetapi suatu saat manusia pasti akan secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain, sehingga harus kembali dan meminta maaf supaya manusia selamat. Pertanyaan ketiga, contoh konkret pengampunan yang paling jelas dan terbesar dalam sejarah umat Kristiani adalah karya penebusan atau pengampunan dosa manusia oleh Yesus Kristus melalui peristiwa penyaliban. Pada Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini tercantum jelas bahwa penebusan sama dengan pengampunan dosa. Kemudian, frasa di dalam Dia dan oleh darahnya mengonotasikan kepada peristiwa penyaliban. Jadi maksudnya semua manusia berdosa. Dulu kita perlu memberikan korban bakaran sebagai ganti nyawa kita, supaya Tuhan mengampuni. Namun, karena Yesus yang tak tercela mengorbankan dirinya, maka sekarang dosa kita sudah diampuni, dan semua yang percaya akan karya keselamatan ini akan selamat. Lalu, penyebab lahirnya kemampuan mengampuni adalah kasih. Ini tertera pada ayat sebelumnya di frasa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Juga tertera di Yohanes 3 ayat 16 di mana
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengampunan selalu berlandaskan kasih. Oleh sebab itu, tidak salah jika salah satu indikator kasih adalah pengampunan. Dampak dari kemampuan mengampuni tentunya hati dan jiwa yang tenang serta damai, baik yang diampuni maupun yang mengampuni. Manusia tidak akan suka membuat kerusuhan yang tidak perlu, namun akan ada harmoni antar sesama manusia. Untuk tugas C, saya memilih subjudul Kekatolikan dan Nasionalisme Kasimo dan Sugio Pranoto. Kisah perjalanan Kasimo dan Sugio Pranoto bermula dari pendidikan awal di Kolose Saverius Munthilan. Di sana mereka menerima visi dasar kekatolikan dan nasionalisme. Singkat cerita, Kasimo terjun ke dunia politik dan mendirikan PPKD di Jogja. Sedangkan Sugio memilih jalur imamat ditahbiskan tahun 1931 dan mulai berkarya di Jogja tahun 1933. Sugio Pranoto menuangkan idenya di majalah Suara Tama mengenai masalah sosial, politik, budaya, dan agama. Ia juga pernah memberi kursus Marxisme dan mempunyai tugas mengajar agama, bahasa, dan ilmu aljabar serta menjadi pamong asrama. Selanjutnya, Kasimo dan Sugio beberapa kali bersama bekerja dalam acara seperti Hari Katolik untuk Orang Jawa, Katolika Wandawa, dan lain-lain. Mereka sama-sama memperjuangkan kekatolikan dan nasionalisme dengan cara mereka masing-masing. Kasimo dan Sugio Pranoto mempunyai rekan yang terkait kepada keduanya. Wilkens dan Jaya Saputra berhubungan dengan Kasimo karena mereka adalah vikaris apostolik Jakarta. Bagi Sugio sendiri, Wilkens adalah seniornya. Mereka bekerja sama dalam membuat strategi dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, sampai masa kemerdekaan. Saat Insinyur Soekarno mengetengahkan konsepsi presiden, Kasimo dan Jaya Saputra menolak. Tapi Sugio mendukung karena merasa perlu adanya orang Katolik yang terlibat dalam kebijakan politik. Meskipun kebijakan praktis mereka berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusahakan kehadiran dan keterlibatan gereja Katolik dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Dari cerita ini dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh Sugio Pranoto itu nyata. Paling tidak nilai religiusitas, antusias, dan peduli terlihat sangat jelas. Sugio memeluk nilai religiusitas terlihat dari pilihannya untuk memilih jalur imamat. Kemudian, Monsieur Sugio aktif dalam menuangkan idenya mengenai masalah sosial, politik, dan lain-lain dalam majalah. Dia juga peduli dengan rakyat, karena dia tidak hanya fokus pada dirinya, tapi dia mau melaksanakan tugasnya mengajar dan menjadi pamong asrama. Beliau juga berpartisipasi dalam pembuatan acara-acara Katolik bekerjasama Kasimo. Dan terakhir, meskipun ia memiliki perbedaan kebijakan praktis, namun Monsieur Sugio Pranoto dan juga rekan-rekan selalu berpedoman pada kesejahteraan umum seluas-luasnya. Jadi dapat dilihat bahwa Sugio Pranoto memiliki nilai-nilai yang dapat kita teladani. Paling tidak religiusitas, antusias, dan peduli. Sekian tugas agama 2 saya dan terima kasih.